Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Tanpa terasa kita sudah masukin beberapa bulan kita beribadah secara online. Saya percaya di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga kita mau memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus baik atas setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Boleh lihat dulu kanan kirinya, mungkin ada suami, istri, anak. Bisa kasih salam shalom gitu ya. Tuhan Yesus baik, selalu baik gitu. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita mau bersyukur pagi hari ini kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik buat kita. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur bahwa anugerah-Mu selalu berlimpah buat kami. Kami bersyukur bahwa tidak pernah berkesudahan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami memerlukan Engkau, kami membutuhkan Engkau Tuhan, kami rindu Engkau. Dan pagi hari ini bersama dengan keluarga kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau ada di tengah-tengah kami. Waktu kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Engkau baik atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Amin Tuhan. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Sama-sama kita mau katakan pada Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Sebab nama-Mu Tuhan, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Sekali lagi kita katakan, kasih-Mu, ya karya-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya
kita angkat tangan kita saudara. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Sembah Tuhan yuk sama-sama Bapak Ibu Saudara. Oh, harapanku dalam-Mu, harapanku dalam-Mu Tuhan, hanya Kau kuatku. Yesus kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kau gunung batu kami Tuhan, Kau kota benteng kami. Sembah Tuhan Yesus yuk sama-sama Bapak Ibu Saudara. Oh, hanya Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan. Oh, Yesus kami menyembah-Mu, Yesus kami memuji-Mu. Hanya Kau penolong kami, hanya Kau Tuhan. Oh, kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh, selamanya, selamanya. Yaralabasyanda ralabataka yaralaba, hinaralabasyanda ralamo. Yesus kami sembah. Oh, haleluya. Yaralabasyanda ralamota karalaba yaralabasyanda ra. Oh, rianaralabasyande. Haleluya. Oh, ralabasyanda ralabata karalabayan. Oh, rianaralabasyanda ralabariyanda ralabari. Oh, rianaralabasyanda ralabata karalabasyanda. Oh, rianaralabasyanda ralabata karalaba. Inaralabasyanda ralabata karalabasyanda ralaba. Oh, rianaralabasyanda ralabata karalabasyanda. Oh, rianaralabasyanda ralabariyanda ralabasandara. Oh, rianaralabasyanda ralabata karalabasyanda. Haleluya, haleluya. Sekali lagi bolehkah kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan? Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Sekarang Bapak Ibu Saudara sendiri katakan, harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus. Ku percaya dalam-Mu. Ku percaya, sama-sama katakan. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Sekali lagi dengan iman kita berkata pagi ini. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, kami mengucap syukur kalau pagi hari di dalam ibadah yang luar biasa ini Tuhan, bahwa kami berkesempatan untuk berdoa syafaat. Yang pertama kami berdoa buat gembala pembina kami Tuhan, yaitu Bapak Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakilnya. Biarlah kesehatan, kekuatan dan perlindungan ilahi selalu ada di dalam
kehidupan Bapak Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakilnya. Engkau juga memberkati keluarganya Tuhan. Dimanapun hamba-hambamu ini berada, kami percaya tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan kami percaya Engkau akan pakai terus dimanapun hamba-hambamu ini berada Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala rayon kami yaitu Bapak Yongki Wijaya dan kedua wakilnya yaitu Bapak Riza Solihin dan Bapak Ari Nugroho. Kami percaya Tuhan, kesehatan, kekuatan dan perlindungan ilahi selalu ada pada mereka. Kami percaya kesatuan hati melimpah dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati juga keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden bahkan sampai kepada aparatur yang ada di daerah. Kami percaya Engkau akan menganugerahkan kesatuan, Engkau akan menganugerahkan kekuatan, Engkau akan menganugerahkan kelimpahan, bahkan hati yang luas Tuhan dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang sedang bangsa kami hadapi. Aku percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu terjadi atas bangsa kami. Dan aku percaya kesatuan hati, kekompakan. Dan aku juga percaya Tuhan bahwa belas kasihan Tuhan yang akan menyelamatkan bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau tolak segala kerusuhan, kami tolak segala kekacauan. Dan kami percaya damai sejahtera Tuhan Yesus melimpah atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku juga berdoa bahwa COVID-19 sudah dihalau di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Aku percaya Tuhan, yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Aku percaya Tuhan, yang susah sudah Engkau hiburkan. Aku percaya Tuhan, yang berbeban berat sudah Engkau legakan di dalam nama Yesus. Bahkan aku juga percaya buat setiap anak-anak-Mu yang sedang menghadapi situasi yang sulit dalam keadaan ekonomi, dalam keadaan putus pekerjaan Tuhan. Aku percaya di dalam nama Yesus Engkau akan buka jalan di dalam nama Yesus bagi anak-anak-Mu, bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya ibadah ini akan mengandung kuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau urapi kami semua. Dan kami percaya di atas semuanya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Boleh kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus yang dahsyat dan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya percaya hari-hari ini apapun yang terjadi, apapun yang kita alami Saudara, hati kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Dia kekuatan kita, karena Dia perisai kita. Yang setuju sekali lagi katakan amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan yuk, sama-sama yuk. Haleluya. Yang bisa bangkit berdiri, sama-sama kita menari buat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan hati kita biar tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kita bersyukur sama-sama ya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
setia Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita. Haleluya, Dia baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Saudara bisa duduk kembali di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing tentunya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tetap baik atas setiap kita. Kita terus menyembah Tuhan, kita terus memuji Tuhan pagi hari ini. Sebab Dia Tuhan kita, Dia Allah kita yang terus menjaga kita. Dia Bapa kita, tidak ada yang lain, saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji. Terima kasih. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Tidak ada yang lain selain Engkau yang kami sembah. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Sanjung saudara tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hati. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hati. Bilang sama Tuhan pagi ini, saudara. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami terus memuji menyembah Engkau, dan kami siapkan hati kami Tuhan untuk dengar firman-Mu ya Tuhan. Sebab firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami
dan terang bagi jalan-jalan kami. Beri kami telinga yang mendengar, hati yang terbuka untuk mendengar pesan-pesan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Shalom, shalom jemaat IRC yang sangat saya kasihi dan Tuhan lebih daripada segalanya mengasihi. Kita sudah hampir masuk di bulan ketiga PSBB atau pengawasan sosial berskala besar. Tetapi saya begitu yakin pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Untuk tayangan hari ini spesial karena saya tidak sendirian, saya bersama dengan Keisha putri saya. Saya merasa didorong oleh Tuhan untuk kita melihat persoalan pandemi ini bukan hanya dari sisi baby boomers, sisi orang tua, tapi juga yuk sama-sama kita akan melihat dari sisi millennials. Karena semua kita tahu apa yang terjadi dengan pandemi COVID-19 bukan hanya terjadi kepada orang tua, bukan hanya terjadi kepada kelompok umur tertentu, tetapi kepada semua agama, semua ras, semua suku, bahkan semua usia. Dan kita akan melihat hari ini dengan judul Hope. Bukan hanya saya yang berkhotbah, bukan hanya Keisha yang sharing, tapi dalam beberapa kesempatan saya akan bertanya jawab dengan Keisha agar kita bisa mengupas pengharapan, hope di pandemi 19 ini dari sisi millennials, dari sisi anak muda. Nah, firman Tuhan yang diambil yaitu adalah dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Satu ayat yang sangat terkenal, satu ayat yang sangat klasik, yaitu adalah pengharapan itu adalah sauh, dalam bahasa lainnya adalah jangkar, yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kenapa Alkitab atau penulis Ibrani menggunakan kata sauh atau jangkar? Karena jiwa itu sama seperti kapal. Jiwa itu sama seperti kapal yang ada di tengah-tengah laut yang sedemikian rupa terombang-ambingkan oleh angin, terombang-ambingkan oleh cuaca, terombang-ambingkan oleh keadaan. Kenapa menggunakan kata jangkar? Karena jangkar adalah sesuatu yang sangat penting, ornamen yang sangat penting dalam sebuah kapal. Ketika dalam keadaan badai, dalam keadaan cuaca yang tidak diinginkan terjadi, maka sauh itu akan dilepaskan, jangkar itu akan dilepaskan, dan jangkar itu akan sampai ke dasar laut, dan jangkar itulah yang akan membuat posisi daripada kapal tetap terkendali. Nah, pandemi ini sama seperti badai yang sedang terjadi. Saya bersama dengan gereja ini dengan otorisasi yang datang daripada Allah, kita berkata di dalam nama Yesus, diam dan tenanglah badai. Diam dan tenanglah angin sakal. Diam dan tenanglah. Tetapi selama proses itu ada, kapal ini bisa saja terombang-ambing oleh keadaan, oleh situasi. Saya mengucap syukur pemerintah Indonesia memprediksi bahwa semua kegiatan akan dimulai per Juli 2020, tetapi juga ada langkah-langkah pencegahan kesehatan. Kita tidak akan kembali normal, tetapi kita akan sampai pada sebuah titik seperti khotbah saya beberapa minggu yang lalu, yaitu adalah new normal. Tetapi saya ingin perhatikan kembali, yaitu kata sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Karena jiwa kita adalah kapal itu sendiri. Ada apa di jiwa? Sukacita. Ada apa di jiwa? Anugerah. Ada apa di jiwa? Keselamatan. Ada apa di jiwa? Kasih karunia. Semua ada di kapal kehidupan kita, yaitu adalah jiwa. Tetapi ada satu kata di sini yang kuat, yaitu adalah pengharapan. Pengharapan bagaimanapun juga harus berjalan dengan iman. Karena iman dan pengharapan itu adalah dua sisi mata uang. Tapi harus dimengerti, iman itu adalah kata benda. Iman itu bukan kata kerja.
Iman itu kata benda. Tetapi bagaimana kata benda ini bekerja, bagaimana kata benda ini beroperasi, bagaimana kata benda ini aktif, yaitu kalau ada pengharapan. Dan semua harus mengerti jemaat Tuhan bahwa yang diserang iblis itu adalah pengharapan. Agar kapal itu jatuh, agar kapal itu tumbang, harus sauhnya yang diputuskan, harus sauhnya yang diperlemah. Jadi iblis hanya bekerja yaitu untuk menghancurkan pengharapan. Maka Alkitab dengan jelas berkata bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kenapa sekarang ada yang namanya kesehatan jiwa atau mental illness? Kenapa sekarang ada yang namanya depresi yang begitu hebat, ketakutan yang begitu hebat, anxiety yang begitu hebat, kecemasan yang begitu hebat, kegelisahan yang begitu hebat, yang melemahkan imunitas tubuh. Dan ternyata yang diserang adalah pengharapan. Nah, di tengah-tengah situasi yang sedemikian rupa sepertinya tidak terkendali, ada begitu banyak orang yang di PHK, begitu banyak orang yang kehilangan pelayan, ada begitu banyak orang yang kehilangan yang semula ada pada genggaman. Tetapi oleh karena keadaan dan pandemi ini, maka itu hilang, maka pengharapan ketika hilang apa yang terjadi, maka kapal jiwa kita bisa terhilang. Kapal jiwa kita bisa terombang-ambing, bahkan kapal jiwa kita bisa mengikuti apa yang iblis ingin lakukan dalam kehidupan kita. Nah, dari sini saya ingin bertanya kepada Keisha. Keisha masih kuliah di semester akhir, tetapi Keisha juga beberapa bulan yang lalu sempat bekerja, juga pasti punya teman-teman yang sudah bekerja, punya teman-teman yang masih kuliah, punya teman-teman yang masih sekolah. Seperti apa teman-teman millennials melihat mengenai badai pandemi ini dari sisi pengharapan mereka? Shalom semuanya. Ya emang bener banget kalau pandemi ini sangat-sangat baru bagi kita semua. Gak kenal umur, gak kenal generasi, gak kenal ras dan apapun. Bahkan lapisan masyarakat pun pandemi ini menyerang kita semua. Dan menurut generasi milenial pada saat ini adalah waktu kita di mana kita lagi kreatif-kreatifnya nih. Gimana kita lagi terus-terusan untuk membuat sesuatu gitu. Dan sepertinya banyak banget tweetan orang tentang di tahun 2020 ini, kenapa tahun 2020 ini seperti ini. Dan pengharapan bener banget kalau emang lagi diambil sama iblis kayak gitu. Tapi apa yang kita lihat sekarang, apa yang terjadi sekarang itu seharusnya generasi milenial tetap untuk berkontribusi secara kreatif, tetap yang namanya menjadi berkat dimanapun, kapanpun. Dan memang disinilah waktu kita generasi milenial untuk shining, untuk lebih berkilau atau kita bersinar karena terang, karena ada Tuhan dalam kita dan kita menjadi terang seperti itu. Dimanapun dan kapanpun, apalagi dengan kita semua udah digitalisasi, kita ada platformnya banyak banget, udah ada Instagram, YouTube, Twitter, apapun. Jadi seharusnya ini bukan jadi sesuatu yang membatasi kita, karena emang kita juga udah di ranah seperti itu gitu, cuma beda dari rumah gitu, dan sosialisasi kita juga nggak terlalu banyak gitu, dan emang generasi ini kan kayak yang nggak betah banget gitu di rumah kan, dan itu adalah mungkin yang terbesar gitu, obstacles yang terbesar untuk generasi kita karena benar-benar nggak bisa yang namanya nggak sosialisasi gitu. Tapi ya inilah dimana kita harus turunin ego kita sih kayak gitu. Nah, kalau melihat teman-teman Keisha sendiri dari sisi pengharapan, adakah di antara mereka yang sepertinya putus pengharapan? Mungkin orang tuanya kehilangan pekerjaan, mungkin yang sudah bekerja juga restorannya tutup, jadi dia kehilangan pekerjaan, pabriknya tutup, dia kehilangan pekerjaan. Seperti apa dan apa yang terjadi dengan mereka oleh karena badai ini? Ya, benar banget. Banyak juga teman-teman aku yang emang dari sisi orang tua ya kebanyakan karena masih di bawah umur dewasa gitu, banyak banget yang emang orang tuanya kehilangan pekerjaan gitu, yang tadinya aktif sekarang jadi di rumah aja gitu, dan emang itu banyak banget terjadi, dan itu adalah
peran dari gereja sendiri yang harus kita gimana nih kita engage mereka kayak gitu. Bukan kita yang jauhin gitu, tapi di sini adalah waktunya, momennya supaya kita tuh jadi jawaban doa bagi mereka gitu. Ya. Nggak mau muluk-muluk yang kayak harus gimana gitu, tapi dengan doain aja itu pasti Tuhan tuh udah berkenan untuk kita ngelakuin kayak gitu, seperti itu. Pasti banyak banget yang sedih itu, lihat teman-teman yang tadinya nggak bisa, yang makan aja susah tuh banyak kayak gitu. Dan ya itu bagi kita yang masih bisa sanggup, yang masih punya bukan punya pengharapan, yang masih punya ability to help people, ya inilah waktu kita kayak gitu. Bahkan yang even kalau kalian juga merasa kayak, aduh aku gak punya apa-apa nih, aku tuh harus ngapain sih, aku tuh harus bantu itu dari segi apa sih. Kita bisa banget teman-teman untuk sekedar kita WA mereka atau SMS atau DM di Instagram bilang, lu ada gak sih yang pengen gua doain kayak gitu. Dan pasti kita sebagai orang yang lagi dalam masa-masa sulit gitu digituin, itu pasti it will brighten up our days gitu. Yeah. Kayak gila ada orang yang masih ingat sama gue kayak gitu. Dan itu adalah satu hal banget yang kalau kalian bilang kalau kalian tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Padahal tuh bisa gitu dengan kayak gitu aja, dan habis itu kalian berdoa gitu sih. Ya, kemarin ada pengalaman jemaat Tuhan. Ada satu orang pendeta juga sahabat IRC Sawangan, yaitu pendeta Michael Hutagalung. Tiba-tiba di satu pagi dia WA saya dan berkata, Pak Riza, Kang Riza, saya sama Irene sedang mau masuk dalam doa. Dan dia berkata bahwa kok tiba-tiba yang muncul nama Kang Riza, apa yang kami rasanya bisa doakan. Terus terang sekian hari saya ada di rumah, itu adalah baru WA yang pertama yang sepertinya dari situ saya melihat bahwa masih ada pengharapan, dan pengharapan itu sangat kuat bagi jiwa kita. Tapi ternyata pengharapan itu pun itu bisa ditularkan ternyata. Pengharapan itu bisa menularkan. Itu harapan tuh powerfulnya luar biasa. Di hari yang lalu saya tidak pernah menyentuh khotbah soal harapan. Tetapi kok di hari terakhir harapan itu, hope itu menjadi begitu penting, apalagi buat teman-teman muda. Nah sekarang tadi seperti Casey katakan bahwa mungkin teman-teman muda ingin lakukan sesuatu tapi nggak punya ability. Pengen shining tapi mungkin nggak punya resources. Mungkin pengen bercahaya tapi bagaimana caranya untuk bercahaya. Casey punya pemikiran teknis enggak? Mereka selain tadi WA, selain tadi DM, selain tadi mendoakan. Iya, jadi teman aku juga pernah sekali untuk memberikan saran. Bagaimana kalau misalnya kita yang memang tidak punya resources seperti materi dan lain-lain, tapi pasti kita bisa yang namanya punya barang-barang yang tidak sudah tidak digunakan lagi, tapi masih layak untuk dipakai, bisa untuk dijual belikan dan uangnya itu untuk membantu gitu. Dan benar banget, kita juga butuh banget, pasti teman-teman kita juga butuh banget bantuan dari kita, dan apapun pasti Tuhan akan kasih hikmat kepada kita untuk apa sih bisa kita lakukan kayak gitu. Dan juga banyak juga teman-teman aku yang beberapa waktu lalu emang mereka menggalangkan dana gitu. Just kayak langsung aja dia buka di IG story gitu, dan akhirnya beberapa waktu ya ada kekumpul uang dan kita semua bisa bagi itu ke sembako ke yang di jalan-jalan, orang-orang yang jalan-jalan kayak gitu. Tapi kita bersyukur kalau kita dalam gereja, kita bersyukur kita punya wadahnya, yaitu adalah cooler kita atau anggota-anggota sel kita. Dan itu adalah menurut aku yang orang-orang yang paling terdekat yang seharusnya kita bantu. Selain saudara pastinya, selain teman terdekat, tapi langsung maksudnya adalah cooler. Karena ketika kita terserap dalam cool, inilah waktunya setiap anggota cool, setiap ketua cool untuk langsung reach out ke mereka. Ini juga yang dilakukan di DRP 232, di mana akhir-akhir ini kita emang menanyakan satu-satu bagaimana keadaan daripada keluarga mereka masing-masing, apakah masih orang tua yang masih bekerja atau tidak dan lain-lainnya. Dan mau kesaksian sedikit, beberapa waktu lalu kita emang punya, sebelum pandemi ini terjadi, sebenarnya tuh kami itu pengen secara sosial ke panti asuhan untuk ya memberkati di sana seperti itu. Tapi
akhirnya di bulan Paskah kemarin karena ada pandemi ini jadi nggak jadi. Tapi kami sudah mengumpulkan beberapa uang untuk kita lakuin sosial nih. Akhirnya bagaimana caranya supaya apa yang janji iman yang kita udah punya ini kita bagikan dulu untuk cooler-cooler yang ada gitu. Aku dan teman aku kita kerjasama untuk berbagi tugas. Kamu tolong tanyain yang ini, aku tanyain yang ini, dan kita diskusi yang mana kita bisa bantu kayak gitu. Dan akhirnya dalam kurun waktu dua hari kita sempat kasih ke beberapa anggota KUL kita makan malam dan makan siang seperti itu. Dan ada satu yang sangat-sangat menyentuh banget, itu adalah salah satu cooler kita itu ibunya yang WA gitu, kayak bilang terima kasih dan lain-lainnya gitu. Dan tiba-tiba WA-nya ini panjang banget dan intinya adalah seperti ini. Jadi ibu ini mempunyai seekor anjing dan anjing ini itu hilang dari rumahnya, kabur lah intinya. Dan ibu ini nemuin anjingnya itu lagi ada di tempat orang yang jualan bakmi goreng gitu loh, yang Ya, kayak gitu, yang di pinggir jalan, iya. Ya. Dan ibu ini bilang kalau misalnya, aduh pengen deh makan bakmi goreng kayak gitu. Ini 2 hari sebelum aku ngirimin makanan. Dan aku juga nggak tahu kenapa yang aku kasih, yang aku kirimkan ke rumah cooler aku itu adalah bakmi goreng, kue tiaw goreng, dan nasi goreng gitu. Dan ibu itu bersaksi kalau misalnya ya ampun aku tuh baru aja loh 2 hari yang lalu tuh pengen makanan ini gitu. Dan Tuhan tuh udah mengirimkan kayak gitu. Mengirimkan persis gitu. Dan aku bilang sama tante ini, tante bener banget kalau misalnya kitab tuh bilang apa yang tak pernah kita lihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan pasti sediakan. Apalagi kalau sudah tertimbul gitu dalam hati kita, pasti Tuhan tuh akan sediakan yang lebih baik kayak gitu. Ada aja caranya untuk kita tuh berharap sama Tuhan gitu. Ada apapun caranya untuk Tuhan tuh juga bantu kita gitu loh. Jadi bener banget untuk yang namanya putting our faith itu bener-bener sama Tuhan kayak gitu. Apalagi dalam masa-masa kayak gini sih, kayak jangan logika kita yang lebih besar daripada iman kita gitu. Aku tahu banget generasi milenial itu sangat-sangat pinter, ya nggak sih? Kayak banyak banget yang logikanya tuh akhir-akhir ini tuh lebih tinggi daripada imannya gitu. Tapi teman-teman, kita di masa-masa ini harus menurunkan sih ego kita gitu. Kita nggak bisa pakai logika kita, tapi kita harus punya iman kita gitu. Emang sih mungkin kalau baca Alkitab, aduh apa sih ini, it doesn't make sense gitu. Kenapa kita harus kayak gini, kenapa harus kita kayak gitu. Tapi di dalam Alkitab sendiri orang-orang yang teguh imannya itu yang akan Tuhan selamatin gitu. Kalau misalnya kita keep asking gitu, kenapa sih Tuhan, ya bukan itu yang Tuhan mau kayak gitu. Namanya percaya ya 100% gitu loh teman-teman. Itu sih yang aku mau sampaikan. Dan kita bisa kok jadi saluran berkat gitu loh. Apapun yang kita lakukan. Bahkan di media sosial kita, Instagram kita, story kita, apapun itu yang kita pegang hari-hari ini. Ya itulah yang jadi media kita untuk kita tetap blessing others gitu. Ya, kemarin juga saya sempat diperlihatkan WA ibu ini kepada saya. Di mana kalimat yang terakhir dia bilang begini, bukan karena harga kue tiawnya, bukan karena harga bakminya, bukan karena harga nasi gorengnya. Saya hari ini menjadi semakin mencintai Tuhan. Karena ternyata Tuhan itu nyata, Tuhan itu hadir. Dan ada satu kalimat terakhir yang mana dia mengatakan bahwa justru melalui peristiwa kecil ini imannya semakin kuat. Bayangkan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tidak terbayangkan, Bapak Ibu masih bisa ingin sesuatu, tinggal pesan, aplikasinya datang, ojol tiba-tiba ada di depan rumah. Mungkin Bapak Ibu tinggal pesan sesuatu yang Bapak Ibu inginkan beli, tetapi ini bayangkan mereka untuk makan saja mereka nggak punya. Dengan sekian banyak anak, dia mereka anjingnya pergi dan tiba-tiba anjingnya sedang mengais bakmi di pinggiran jalan di sebelah daripada tukang gorengan keliling. Dan tiba-tiba itu terbersit. Yang saya ingin katakan kepada semua jemaat Tuhan, iman Anda tidak akan pernah diambil oleh siapapun, tetapi yang diambil pengharapan Anda. Karena iman itu dari Tuhan. Iman itu anugerah.
Bukan karena ketaatan kita, bukan kebaikan kita, bukan karena kemurahan kita, bukan karena pelayanan kita, kita punya iman. Karena Ibrani pasal yang ke-12 dengan jelas berkata, Alkitab berbahasa Inggris, He is the author and the finisher of our faith. Dia adalah penulis, dia adalah pengarang, dia adalah pencipta iman kita. Dan dia yang menyelesaikan, tetapi yang agar iman itu tidak berfungsi, iman itu tidak bekerja, iman itu tidak menjadikan sesuatu, itu pengharapannya yang dihancurkan, pengharapannya itu yang dilemahkan. Dan ketika lemah, apa yang terjadi? Jiwa kita akan menjadi lemah dan kecemasan, ketakutan, kegelisahan yang tidak masuk akal bisa terjadi kepada semua orang di hari terakhir. Dan itulah yang akan tiba-tiba orang yang semula luar biasa, tiba-tiba menjadi seseorang yang berbeda karena pengharapannya yang dihancurkan, bukan imannya. Karena iman itu datang daripada Tuhan sendiri. Dan ibu itu berkata, saya semakin beriman kepada Kristus bukan karena bakmi goreng, bukan karena nasi goreng, tapi karena perbuatannya nyata. Anda tetap punya harapan, Anda tetap punya terang, dan biarlah terang itu tetap bercahaya dalam kehidupan kita dan menerangi banyak kegelapan di sekitar kita. Keisha, mungkin di bagian terakhir daripada khotbah ini mungkin ada sesuatu yang Keisha beberapa hari terakhir renungkan. Keisha beberapa hari kembali lagi firman itu, yang ingin dibagikan kepada teman-teman milenials yang lain. Iya, mari kita buka di Yohanes 12 ayat 35 dan 36. Ini baru banget kemarin malam, ada di bagian yang aku baca, yaitu mari kita baca bersama-sama. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Ya. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Jadi yang aku mau ingetin adalah terang itu bisa habis loh. Yeah. Waktu itu bisa habis. Terang itu bisa ada kadaluarsanya teman-teman. Dan seperti balik lagi ke waktu, waktu itu bisa habis dan sekarang adalah kesempatan kita. Setiap waktu itu adalah kesempatan. Jadi kesempatan kita untuk menjadi terang. Menjadi terang karena apa? Karena Tuhan yang udah lebih dulu mengasihi kita, udah lebih dulu mencintai kita, dan udah lebih dulu mati buat kita. Tuhan tuh udah ada dalam diri kita. Mungkin sekarang kayaknya tuh di luar tuh lagi di shutdown gitu sama Tuhan. Tapi Tuhan itu udah punya, udah kasih ke kita potensi, bakat, apapun, kemampuan gitu. Dan mungkin inilah caranya Tuhan untuk shutting down yang di luar kita, untuk kita tuh yang keluar gitu, untuk kita yang bersinar. Dan kita jadi tahu, oh ternyata saya tuh bisa loh seperti ini, saya punya kemampuan ini. Tanpa kita harus melihat orang lain, tanpa kita harus melihat apa yang ada di dunia ini gitu. Mungkin ini caranya Tuhan, kita jadi social distancing, kita jadi namanya self isolation. Semuanya ini karena ya Tuhan emang gunain ini semua untuk kita yang keluar gitu. Untuk kita yang jadi terangnya sendiri gitu. Bukan kita lagi jadi ngeliatin orang, comparing ourselves with people gitu. Tapi kalau kita lihat, life is a journey kan. Setiap apapun momen, waktu, kesempatan atau apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu akan impact kepada diri kita di masa depan gitu. Dan setiap apapun yang terjadi, Tuhan itu pakai itu untuk His glory, untuk kemuliaannya. Jadi yang kita harus tahu adalah kayak kita mungkin nggak tahu nih sekarang nih apa sih yang Tuhan mau gitu loh. Apa sih pandemi ini kenapa sih harus terjadi? Kenapa sih kemarin-kemarin aja fine-fine aja kok, gak ada apa-apa kok kemarin-kemarin kayak gitu. Tapi kita nggak bisa pakai kacamata kita sendiri. Kita akan capek pakai kacamata kita sendiri karena kita nggak tahu jawabannya gitu loh. Karena kita nggak tahu, karena nggak ada yang pasti gitu. Tapi kalau kita pakai kacamata Tuhan, with God's eye gitu, with God's view, kita nggak akan capek gitu loh. Karena kita tahu pada ujungnya semuanya baik gitu. Kalau ini belum baik atau kalau ini belum indah gitu, kita harus percaya kalau itu bukan ujungnya gitu loh. Apa yang terjadi dalam diri kita sekarang itu pasti baik. Tapi Tuhan itu kayak punya suatu skenario yang lebih besar gitu loh. Jadi jangan terus ngeluh,
jangan terus bersungut-sungut. Walaupun apapun yang terjadi kayaknya aduh Tuhan tuh gimana sih, kok kayaknya Tuhan gak ada gitu. Tapi kita harus pakai kacamatanya Tuhan gitu. Aku tahu itu susah banget untuk pakai kacamata Tuhan gitu dalam diri kita. Tapi di sini adalah gimana kita bisa taruh kita punya faith tadi itu 100% sama Tuhan kayak gitu. Seperti itu. Nah, beberapa hari yang lalu atau beberapa hari-hari terakhir, Keisha juga kita tahu bahwa ada yang istilah namanya buzzer. Oke, yang di sosmed, yang ngeblas berita hoax, yang ngeblas berita negatif, yang ngeblas berita yang menakutkan. Tetapi di satu sisi juga saya mendengar ada satu kalimat, yaitu adalah konten kreator atau apa begitu. Dan menurut saya ini juga saatnya kita berperang dan kita juga berperan gitu dalam hal ini sebagai generasi yang kreatif, sebagai generasi yang pandai, sebagai generasi yang pintar. Kita juga harus imbangi mereka dengan kebenaran, imbangi mereka dengan sesuatu nilai-nilai yang membangun. Kita bisa membuat konten-konten yang baru, konten-konten yang membangun, yang menguatkan. Kita mengucap syukur di gereja kita ada pelayanan DRP 232. Saya mengucap syukur anak-anak sedemikian rupa kreatifnya dalam pelayanan Listen di DRP, di mana mereka membuat konten-konten yang baru. Tetapi mungkin teman-teman di rumah hanya bermalas-malasan, hanya meratapi nasib, memperbandingkan diri dengan orang lain. Saya sebagai hamba Allah, jangan diam, bangkit. Jangan diam, bangkit. Masih ada kesempatan agar hidup kita punya kontribusi, punya hidup kita bermakna, hidup kita bisa melakukan sesuatu untuk dunia ini, di mana Tuhan akan dipermuliakan. Nah, mengenai hal ini, soal sosmed, Keisha, memperhatikan nggak ini perimbangannya gimana, yang negatif dengan yang positif? Perimbangannya seperti apa yang Keisha lihat? Konten-konten sosmed baik yang ada di Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, antara yang hoax dengan yang positif, antara yang negatif dengan yang membangun. Iya, jadi kembali lagi, apa yang kita konsumsi, apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, itu semua tergantung dari pilihan kita. Iya. Even di dunia ini banyak banget yang hoax atau negatif, tapi kembali lagi filternya itu diri kita. Hati kita, pikiran kita, semua yang ada di dalam diri kita itu adalah filter yang paling ampuh gitu, yang paling benar gitu. Walaupun mau banyak pun itu gak akan ngaruh kalau kitanya ya tidak mengkonsumsi hal-hal tersebut kayak gitu. Dan bagaimana dengan orang-orang yang gak bisa memfilter gitu. Balik lagi dengan emang banyak sih yang negatif gitu, tapi bersyukurnya adalah awareness orang tentang kebaikan, tentang kemanusiaan itu udah sangat-sangat tinggi gitu zaman-zaman sekarang gitu. Jadi yang negatif pun akan langsung terimbangi. Iya, terimbangi dan langsung kayak bisa langsung di report atau langsung bisa di take down gitu. Iya, dan karena awareness orang, bukan hanya awareness tapi tingkat kebaikan itu sangat-sangat dijunjung tinggi sama orang-orang gitu, terlepas apapun agamanya gitu. Ya kita seharusnya apapun yang kita pegang saat ini, yaitu adalah media sosial kita bisa gunakan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Ada sih yang bertanya gitu, tanyanya adalah gini, tapi gimana sih kalau misalnya kita yang kita kasih lihat itu yang rohani terus gitu, itu kan akan membuat suatu persepsi kalau kita tuh orangnya rohani banget gitu kan. Dan itu juga pernah jadi pergumulan aku akhir-akhir waktu lalu sebelum 2020 ini adalah aku nggak mau kelihatan rohani banget gitu di dunia media sosial gitu, nggak mau kelihatan rohani banget gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya nggak bisa kayak gitu loh, karena yang ada dalam diri kita, yang dalam hati kita itu yang akan kita posting gitu loh. Itu yang keluar. Itu yang keluar, iya. Apa yang keluar dari mulut ada yang dari dalam hati. Iya, jadi sekarang gini aja kalau mau lihat ini orang adalah bagaimana hatinya gitu loh. Ya
Ya. Kita nggak bisa judge orang dengan apa yang diposting gitu, karena itu biasanya persepsi apa yang dia ingin bangun tentang dirinya Ya. gitu. Tapi bukan itu yang aku mau bahas. Yang aku mau bahas adalah kita akan ketemu momen di mana kita bisa membagikan sesuatu yang baik melalui media sosial kita gitu. Ya. Nggak harus tiap hari kok kayak Ya. gitu. At least seminggu sekali lah, atau berapa hari dalam seminggu kayak gitu. Nggak ada juga yang mengharuskan kayak gitu, tapi itu kesadaran diri gitu. Iya. Kesadaran diri, karena gini, kita semua tahu kematian itu pasti. Ya. Kematian itu pasti, dan tapi yang tidak pasti adalah apa yang di dunia ini dan kemana kita akan pergi gitu loh. Iya. Setelah what's next after death gitu, after life kayak gitu. Ya. Mau surga apa neraka gitu. Yaitu apa yang kita tabur di dunia ini kayak gitu. Ya. Bukan berarti yang nggak posting di media sosial itu terus masuk neraka apa gimana, ya nggak kayak gitu loh. Ya. Tapi apa yang menjadi itu adalah cerminan gitu loh dari dalam diri kita gitu. Ya. Kita mau tabur yang baik apa enggak? Ya. Kita mau kasih lihat yang bagus apa enggak kepada orang kayak gitu. Itu yang akan menentukan lah intinya bagaimana kita berpikir, kita berbicara dan lain-lain kayak gitu. It's just a reflection gitu loh. Ya, puji nama Tuhan, saya begitu yakin bahwa ibadah online hari ini begitu luar biasa. Karena saya pribadi tidak bisa menjabarkan seperti yang millennials jabarkan. Pemikiran mereka, perspektif mereka, persepsi mereka begitu luas. Dan saya begitu yakin bahwa ibadah gereja online hari ini sangat memperkaya kita semua. Dan Keisia juga menjabarkan dengan hal-hal yang sederhana dan praktis. Dan ini doable, ini sesuatu yang bisa kita lakukan. Dan saya percaya gereja online hari ini sangat memberkati jemaat. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan saya yakin dengan apa yang disampaikan, saya tadi waktu di rumah masih berselisih dengan Keisia. Ini mau 15 menit, mau 20 menit, ternyata ini lebih daripada 30 menit. Dan saya yakin lebih daripada 30 menit ini memberkati Anda semua. Tuhan Yesus memberkati. Bukan hanya iman kita yang semakin kuat, tapi pengharapan kita tidak akan pernah lemah. Kita pasti keluar lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Saya yakin pelayanan gereja online hari ini dari ERC Media sangat memberkati semua Anda. Bukan hanya baby boomers, tapi para millennials juga terbangun imannya. Karena iman tidak akan pernah tergoyahkan, karena itu adalah anugerah. Tapi lebih daripada segalanya, sauh kita diperkuat, jangkar kita diperkuat, pengharapan kita diperkuat. Kita bersyukur hari ini, walaupun mungkin ada di antara Anda yang kelihatan saya kehilangan pekerjaan, yang kelihatan saya kehilangan orang yang dikasih, yang kelihatan saya justru kehilangan apa yang saya miliki sebelumnya. Mari kita menyembah dan kita berkata dengan reaksi iman. Reaksi yang dimana pengharapan kita kuat bahwa kita mau tetap percaya walaupun tidak melihat. Kita tetap percaya walaupun kita belum mengalaminya. Kita mau berkata, angkat tangan kanan tinggi. Saya begitu yakin ketika kita nyanyikan dengan ekspresif, ketika kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, kita nyanyikan dengan mata tertuju kepada Tuhan, bukan tertuju kepada masalah, maka sesuatu pasti terjadi. Yang tidak terlihat akan terlihat, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang tertutup akan terbuka. Kita angkat tangan kanan tinggi, kita sembah Dia. Syarabakana maradakana. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku,
tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Sekali lagi katakan, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ya Bapa ya shike de Koda Baba ya da 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 Kede bebe da Baba ya shike ya da Baba ya da Baba ya da Baba ya da Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk gereja online hari ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Amen. Kami gak mau diambil pengharapan kami oleh si iblis Tuhan, tapi kami mau percaya terus kepadamu Tuhan Yesus. Amen. Kami mau punya iman yang kuat, kami mau punya iman yang teguh Tuhan Yesus dalam Engkau. Setiap hari Tuhan Engkau tolong ajar kami. Setiap hari Tuhan kami percaya Bapa kalau pengharapan akan selalu ada Tuhan. Kalau jalan yang terbaik sudah Engkau siapkan untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk para orang tua Tuhan Yesus. Kami mau lepaskan berkat Tuhan Yesus atas setiap orang tua Bapa. Amen. Dalam masa-masa ini Tuhan Yesus, bagi orang tua Tuhan yang kehilangan pekerjaan Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan Yesus, kalau pengharapan mereka gak akan hilang Tuhan Yesus. Amen. Pengharapan mereka akan tetap teguh Bapa. Walaupun mereka tidak punya pekerjaan Tuhan Yesus, kami mau percaya dengan iman, dengan kuasa yang Tuhan udah kasih kepada kami, kalau akan ada sesuatu yang besar terjadi Tuhan Yesus. Amen. Ada mujizat Tuhan masih ada bagi kami semua Tuhan. Amen. Untuk para orang tua Bapa yang mendidik anak-anaknya Tuhan Yesus, kami mau berkati Tuhan Yesus, Kau berikan roh kesabaran Tuhan, Kau berikan roh kesabaran Tuhan Yesus yang lebih besar lagi Tuhan Yesus untuk kami semua para anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk generasi milenial, generasi Z Ya, Tuhan Bapa, Yesus. ya, Kami Syekh. mau berdoa Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih. Biarkan Tuhan generasi Yeremia Tuhan Yesus, saat-saat ini adalah waktu kami untuk bersinar Tuhan Yesus. Waktu Amen. kami untuk menjadi terang Bapa. Tuhan, Kau yang tetap memberikan kami Tuhan Yesus kuasa Tuhan. Kau yang memberikan kepada kami Tuhan Yesus kuasa Engkau Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan Yesus bisa bersinar Bapa. Tuhan tolong kami Bapa, supaya apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus, platform kami apapun itu Tuhan Yesus, di Instagram kami, di YouTube Tuhan Yesus, di Twitter Tuhan, apapun Tuhan Yesus, biar kami bisa menggunakannya itu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Amen. Kau memberikan kami Tuhan Yesus ide-ide baru, ide-ide kreatif Tuhan Yesus, bagi para kami Tuhan Yesus, untuk kami Tuhan Yesus sebagai gereja-Mu Bapa. Kalau kami gak bisa ke gereja, kalau kami gak bisa bersosialisasi Tuhan Yesus dengan teman-teman kami, tapi kami mau menjadi pribadi-pribadi yang tetap kreatif ya Tuhan Yesus. Kau juga berkati Tuhan Yesus setiap ibadah-ibadah youth Tuhan Yesus yang ada Tuhan di seluruh Indonesia Tuhan. Biar gak ada ibadah-ibadah youth Tuhan Yesus yang padam Bapa. Ibadah-ibadah youth yang tetap on fire Tuhan Yesus. Ya. Kau berkati Tuhan Yesus setiap volunteer yang ada, setiap jemaat yang ada Tuhan Yesus. Biar tetap ada roh-Mu Tuhan Yesus yang nyata Tuhan Yesus, roh-Mu Bapa yang membakar setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Indonesia Tuhan, Kamu yang memberkati Indonesia Bapa. Ya. Setiap generasi yang ada di Indonesia Kau yang berkati Tuhan Yesus. Ya, Bapa. Bangkitkan Tuhan setiap generasi Yeremia yang ada di Indonesia ini Tuhan. Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Shalom,
Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Melalui Healing Movement Crusade, pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting,
Nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur untuk ibadah ini dan sebentar bagi jemaat yang akan menyatakan ketaatan mereka, kasih mereka untuk memberi. Kami tahu kami memberi karena Tuhan yang terlebih dahulu memberikan hidupnya bagi kami. Amin. Kami memberkati karena Engkau yang terlebih dahulu memberkati kami. Kami menabur karena Engkau terlebih dahulu menaburkan dirimu mati tergantung di kayu salib untuk semua kami. Kami akan memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati, karena kami tahu itulah yang menyenangkan hati Allah. Kami bersyukur, mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita sampai pada akhir bagian daripada ibadah ini. Mari kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat, kasih karunia, berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kita keluar masuk kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan dengan suara keras kita katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.